Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang past progressive. Apa itu past progressive? Seperti apa bentuknya? Dan kapan kita bisa menggunakan past progressive? Dalam situasi yang seperti apa? Let's check it out. This tense is used to refer to activities continuously in progress around a time in the past. Jadi, tenses ini, past progressive ini digunakan to refer to, merujuk atau berbicara tentang activities continuously, aktivitas yang berkelanjutan in progress, intinya sedang berlangsung around a time in the past. Tentu saja kejadian yang sedang berlangsung tersebut terjadinya di masa yang lampau. Intinya sudah lewat. Kalian itu ingin membicarakan tentang sesuatu hal yang sedang terjadi tapi di masa yang lampau. Contoh di sini at 8 o'clock last night. Berarti di sini kan kita berbicara tentang tadi malam jam 8 . Jadi sedang ngapain kita tadi malam jam 8? Di sini dikatakan I was studying, saya sedang belajar. Jadi semalam jam 8 saya sedang belajar. Jadi apabila dalam situasi yang seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya past progressive. Mengenai tentang the form dari past progressive ini, setelah subjek untuk past progressive dia akan menggunakan to be, was atau were. Kita tidak menggunakan am, is atau are karena am, is, are itu bagian dari present tenses Jadi kalau kita berbicara tentang present tenses kalau misalkan kita butuh to be pasti am, is, are. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang past tenses maka to be yang kita bicarakan adalah was atau were. Untuk was dengan were di sini dianya pemakaiannya atau penggunaannya tergantung dari subjek. Apabila subjeknya itu singular maka to be yang kita gunakan adalah was Apabila dianya to be-nya subjeknya itu plural maka kita menggunakan were seperti di simple past kemarin Dan pronoun-pronoun tertentu juga kita harus perhatikan pronoun apa yang digunakan gitu Apakah pronoun I seperti yang di sini Kalau I di sini dia akan menggunakan was You dia akan menggunakan were She, he, it dia menggunakan was We menggunakan were. They menggunakan were. Setelah to be untuk past progressive ini dia akan diikuti oleh yang namanya verb ing. Jadi apabila dia progresif tensesnya maka verbnya pasti akan selalu dalam bentuk ing seperti di sini I was studying, you were studying, she, it was studying, we were studying, they were studying. Examples Di sini ada contoh kalimat yang masing-masing dari contoh ini dianya ada dua kejadian. Ada dua kejadian. Jadi dua kejadian itu maksudnya di sini situasinya adalah misalkan both actions Jadi dua kejadian tersebut dalam satu kalimat contoh ini Both actions occurred at the same time. Jadi sebenarnya dua kejadian tersebut terjadinya itu di waktu yang bersamaan, tetapi one action began earlier Ada satu aktivitas atau satu kejadian yang mulainya itu lebih dahulu. And was in progress dan sedang berlangsung atau masih berlanjut kejadiannya tersebut masih berlanjut when the other action occurred. Jadi ketika kejadian lain itu muncul atau terjadi. Jadi satu kejadian itu dianya lebih dulu terjadi
dan masih terus berlanjut, kemudian ada satu kejadian lain ya yang mengikuti, bisa dikatakan seperti itu. Kita ambil contoh kalimat ini ya. Kalimat yang pertama ini, I was walking, ya, ada to be ya, ada was, ada walking di sini, ada verbing. I was walking down the street, ya, saya sedang berjalan menyusuri jalanan when it began to rain, ya. Jadi ini kejadian satu, ya bisa dikatakan seperti itu ya. Ini kejadian dua. Ya, jadi kejadian satunya I was walking down the street, kejadian keduanya it began to rain. Nah, yang terjadi lebih dahulu itu adalah yang berbentuk past progressive. Jadi I was walking down the street ini kejadian yang munculnya itu terlebih dahulu. Ya. Kemudian saat dia sedang berjalan maka ada kejadian lain yang terjadi, yaitu ini it began to rain. Jadi dia sedang berjalan kemudian hujan. Jadi hujan dengan dia berjalan itu berbarengan. Itu maksud dari occurred at the same time. Nah, tetapi yang bentuk past progresifnya itu terjadi lebih dahulu, dan yang kejadian yang mengikutinya dianya yang terakhir gitu ya. Dan biasanya dia akan menggunakan simple past saja untuk kejadian yang kedua ya, atau maksudnya di sini kejadian yang mengikuti dari past progressive tadi. Contoh yang lain, while I was walking down the street, ya, it began to rain. Ya. Nah, di sini sebenarnya sama saja kalimat pertama dengan kalimat kedua ya. Yang berbeda hanya anak kalimatnya ini dianya di akhir ya, atau yang kedua, sedangkan di kalimat yang kedua ini anak kalimatnya di awal ya. Di sini menggunakan when, sedangkan yang kedua ini menggunakan while. Ya, sebenarnya secara meaning 1 dan 2 sama aja. While I was walking down the street, ya dia menggunakan past progressive ya. Ya, ketika saya sedang berjalan menyusuri jalanan, it began to rain. Ya, hujan turun ya. Lihat di sini ya perbedaannya apabila anak kalimat itu yang kedua, ya, maka tidak perlu koma di sini ya. Tapi apabila kalimat itu mendahului induk kalimat, ya, subordinate clause-nya itu mendahului main clause-nya, maka kita butuh koma ini. Ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah Rita was standing under a tree when it began to rain. Ya, jadi si Rita ini ya sedang berdiri di bawah pohon. Ya. Baru turun hujan. Jadi yang bentuk progresif ini terjadi lebih dahulu, ya, kemudian muncul kejadian yang lain yaitu hujan turun. Ya, jadi Rita berlanjut berdiri di bawah pohonnya saat hujan turun. Kira-kira seperti itu. Itu maksud dari both actions occurred at the same time. Selanjutnya, sometimes the past progressive is used in both parts of a sentence ya. When two actions are in progress simultaneously. Ya, jadi terkadang past progressive itu akan kita gunakan di kedua bagian kalimat ya. Ya, atau dua klausanya kita menggunakan dua-duanya past progressive. Kalau yang tadi kalimat atau klausa pertamanya dia menggunakan past progressive ya, klausa yang kedua dia menggunakan simple past ya. Kalau yang ini kedua-dua klausanya menggunakan past progressive. Misalkan contoh di sini. While I was studying in one room of our apartment, ya, jadi dia menggunakan was dan verbing ya, berarti ini past progressive ya. Kemudian klausa yang kedua, my roommate was having a party in the other room. Ya. Ini juga past progressive, was having a party in the other room. Jadi ketika saya itu sedang belajar di satu ruangan di apartemen kami, ya, teman satu kamar saya, satu apartemen saya sedang melaksanakan pesta gitu ya. Was having a party. Ya. Sedang melaksanakan pesta in the other room. Ya. Sedang mengadakan pesta di kamar yang lain. Dan kedua kejadian ini
in progress simultaneously, ya, berbarengan. Ya. Jadi kalau misalkan benar-benar berbarengan dia bisa kita gunakan past progresif di kedua klausanya. Seperti yang contoh ini. Nah, kalau contoh yang pertama tadi dianya yang satu past progresif, yang satu simple past ya. Artinya yang satu yang berbentuk past progresif, dianya itu kejadiannya lebih dulu mulainya dan masih terus berlanjut saat ada kejadian yang lain dan itu pun masih berlanjut ya. Kira-kira seperti itu. Sekian pembahasan saya tentang past progresif. Ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.